Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema pembahasan kita kali ini adalah hukum puasa Ramadan, ya. Hukmuhu shaumu Ramadan wajibun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Hukum puasa Ramadan wajib melalui Al-Qur'an, wajib melalui hadis, wajib melalui kesepakatan daripada ulama. Fa'ammal kitab, adapun kewajiban puasa melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Telah diwajibkan. Bagaimana kewajiban puasa orang-orang sebelum kita? Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan 'alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kalian. Kewajiban puasa dulu, ya. Sebelum turun ayat paman syahida minkum syahra falyasum, wajibun alat takhir, boleh memilih, ya. Boleh memilih. Kalau tidak berpuasa, mengeluarkan fidyah. Kalau tidak mengeluarkan fidyah, puasa. Boleh memilih macam itu. Tetapi sesudah turunnya ayat paman syahida minkum syahra falyasum, apabila engkau telah menyaksikan dengan datangnya bulan Ramadan, falyasum, maka wajib berpuasa tanpa kecuali. Nah, mansuh sudah hukum itu, boleh memilih itu. Seandainya diberlakukan saat ini, mungkin kita saat ini hanya memilih mengeluarkan fidyah saja dengan tidak menjalankan puasa. Tetapi kewajibannya sudah dimansuhkan, sudah dihapus itu dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhir. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Qur'an. Bukan Al-Quran saja yang turun pada bukan bulan Ramadan, tetapi seluruh kitab-kitab Allah turun pada bulan Ramadan ini. Termasuk Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Maka ibadah yang paling utama adalah ibadah membaca Al-Quran. Karena ini syahrul Quran, bulan Al-Quran, diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Al-Quran diturunkan itu tujuannya adalah hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, menjadi penerang. Minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, menjadi pembeda. Al-Quran itu adalah pembeda di antara hak dan yang batil. Ini nama lain daripada Al-Quran. Nama Al-Quran itu az-zikr, peringatan, memberikan peringatan. Nama lain dari Al-Quran Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa menyaksikan di antara kalian dengan datangnya bulan Ramadan, falyasum, hendaknya wajib berpuasa tanpa kecuali. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu kewajiban puasa melalui Al-Quran. Sekarang kewajiban puasa melalui sunnah. Wa amma sunnatu faqaulun Nabi SAW bunyal islamu ala khamsin.
Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ya. Islam dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu sendi yang pertama, dasar yang pertama. Islam dibangun atas 5 dasar. Dasar yang pertama itu syahadat, ya, syahadat kita kepada Allah dan syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat tidak cukup dengan kita bersyahadat. Saya sudah bersyahadat, saya sudah Islam, tapi mendirikan salat tidak bisa, ya. Yang membedakan muslim dengan non-muslim adalah salat. Bila tidak melaksanakan salat, maka disebut non-muslim menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man taraka sholata amdan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan salat wajib dengan secara nyata-nyata, segar bugar dia, faqad kafar, sungguh dia keluar daripada Islam. Kafar dia, ingkar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang kedua. Lalu dasar yang ketiga adalah wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Kalau kita punya harta cukup sesuai dengan nisab, keluarkan zakatnya. Lalu yang keempat adalah dasar yang keempat wasyamu Ramadan. Nah, di sini termasuk puasa bulan Ramadan. Ini termasuk dasar-dasar yang 5, salah satunya syamu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Lalu yang kelima adalah hajjul bait, pergi ke Mekah naik haji apabila kita mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bila kita mampu. Kewajiban haji itu berapa kali? Hanya sekali saja kewajibannya. Rasulullah berapa kali beliau haji? Hanya sekali. Rasulullah SAW berhaji. Haji itu hanya sekali saja, ya. Rasulullah haji hanya sekali, ya. Coba kita baca. Wujubu 'ala al-fawr aw at-tarahi, dhahab asy-Syafi'i wa as-Sawri wal Auza'i wa Muhammad bin al-Hasan ila anna al-hajj wajibun 'ala at-tarahi fa yu'addi fi ay waqtin min al-umur wa la ya'samu min wajaba 'alayhi bi ta'khirihi wa la ya'samu min wajaba 'alayhi bi ta'khirihi ma ta'adu qabla al-wafati li'anna Rasulullah SAW akhara al-hajj ila sanah 10. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Kewajiban haji itu hanya cuma sekali saja. Al-hajju marratan wahidah. Ya. Itu kesepakatan para ulama. Annal hajja la yatakarrar. Haji itu tidak berulang kali kita diwajibkan. Hanya sekali dalam seumur hidup. Ya. Kecuali kita bernazar untuk melaksanakannya, maka wajiblah kita, nazar kita akan kita lakukan, ya. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Tapi di akhir zaman ini banyak orang bangga, saya haji 10 kali Ustaz. Rasulullah tidak bangga itu, yang seperti itu. Kenapa Anda kalau banyak uang, hajikanlah orang-orang miskin yang tidak punya uang, atau bangun kegiatan-kegiatan Islam dengan dana itu. Nah, inilah kelemahan kita. Saya haji 20 kali, 10 kali, umrah 20 kali, terlalu bangga. Salah paham itu, ya. Jadi kewajiban haji hanya sekali saja. Rasulullah melaksanakannya haji itu sekali, ya. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Coba kita titik beratkan mengkaji ini. Ya. Fa'an Abi Hurairah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas innallaha kataba 'alaikumul hajj fahajju. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah fasakata hatta qala salasan. Summa qala sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat wa limastata'tum. Summa qala zaruni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Nah, ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpidato di tengah-tengah kami, kata sahabat ini. Nah, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kata Nabi berpidato, ya ayuhan nas, hai manusia, innallaha kataba alaikumul hajj. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian berhaji.
Fahajju, maka berhajilah kalian ini. Lalu bertanya salah seorang sahabat yang tidak disebut namanya, angkat tangan dia di depan Nabi berpidato itu. Apa? Ya Rasulullah, aku li'amin ya Rasulullah. Haji itu apakah setiap tahun ya Rasulullah? Aku li'amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun haji itu? Nabi, masa kata Nabi diam, bahkan Nabi berbalik dari tidak melihat muka orang itu. Masa kata hatta qalaha, sampai 3 kali 4 kali orang itu berkata begitu, Nabi diam saja. Kemudian sesudah beberapa kali, sampai lebih dari 3 kali, orang itu mengatakan, aku li'amin ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, lau qultu na'am, seandainya aku, dengan pertanyaan engkau tadi, seandainya saya bilang iya setiap tahun, maka akan diwajibkan setiap tahun kalian berhaji, dan kalian tidak akan mampu melakukan hal itu. Itu dengar itu kata Nabi SAW. Untung saya diam, dia bilang. Maka kewajiban haji itu hanya sekali saja. Lalu kata Nabi mengatakan, summa qala zaruni ma taraktukum. Jangan kau ungkit-ungkit. Apa bahasa kita sekarang? Apa yang kutinggalkan itu, apa yang tidak kujelaskan itu, jangan kau ungkit-ungkit, tinggalin itu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kamu adalah kasratu su'alihim, terlalu banyak bertanya. Banyak bertanya itu banyak negatifnya. Waqtilafhum ala anbiya'ihim, mereka menyelisih